kemudian dia harus ngerasain lagi sakit lagi gitu karena kekerasan seksualnya, dan ini harus alat kelamin ini harus dilihat lagi gitu kan. Kemudian lagi jadi ada beberapa korban yang memilih untuk berhenti mencabut laporannya, satu karena ya tadi dia sudah tidak sanggup gitu ya, untuk harus karena proses terlalu panjang. Kemudian lagi juga beberapa kalau memang di latar belakang dia di ekonomi yang miskin ataupun rentan miskin, ya ketika misalnya dianggap kebutuhan lebih urgent materi, ya otomatis dia akan menerima gitu kan. Dia berpikirnya nanti belum lagi di sekelilingnya pasti akan lebih banyak nyorotin korban daripada pelaku, itu sudah pasti. Iya sih, benar. Nah ini juga dia akhirnya ya udahlah biar lingkungan juga segera reda gitu kan. Ini kan jadi tanggung jawab korban dan keluarga loh. Nih, satu hal yang baru muncul di otakku nih, ketika terjadi kekerasan seksual, tindakan kekerasan seksual, entah itu pada teman-teman non disabilitas atau terutama di teman-teman disabilitas, pada saat kita tahu nih, hal pertama yang harus kita lakukan apa sih? Kalau memang harus lapor, tapi kira-kira lapor kemana? Apakah harus langsung ke pihak kepolisian ataukah ada lembaga yang karena kan yang harus kita pikirkan pertama itu si korban dulu kan, karena ini tidak mudah gitu bagi si korban. Menurut kita korban itu sudah mengalami traumatik yang luar biasa, tetapi dia selalu disalah-salahkan gitu. Kalau cara yang langkah yang paling tepat sebenarnya adalah kebutuhan rumah aman. Nah, PR-nya adalah rumah aman itu banyak yang mengartikan rumah aman itu yang penting ada prasarananya, ada bangunannya, ada tempat tidurnya, gitu kan, selesai. Padahal ngomongin rumah aman itu tidak hanya pada bangunan saja, tapi juga SDM-nya, siapa yang harus menjadi ibu shelternya. Ibu shelter itu juga harus nanti memberikan dia tempat aman, menjadi tempat cerita dia, atau paling tidak ya pupuk dia gitu kan, memberikan dia bagaimana dia bisa tenang gitu. Nah ini sebenarnya rumah aman bisa diciptakan oleh siapa saja, PR-nya mau apa tidak gitu kan. Di tingkatan desa misalnya yang jelas korbannya harus jauh dulu dari pelaku gitu kan. Susahnya jika pelaku adalah kerabat, kalau nggak gitu satu gang RT, satu dusun gitu kan. Ini menjadi yang tantangan luar biasa. Diskusi kita hari ini sangat luar biasa. Mbak Novi sudah memberikan ulasan, tadi juga sempat ternyata ada regulasi yang jelas sudah ditetapkan oleh pemerintah kita terkait hal ini, ada perlindungan juga secara general, tidak secara spesifik untuk teman-teman disabilitas ya, tapi artinya setidaknya ada gitu regulasi terkait hal ini. Tadi sudah nyinggung ini belum sih? Jadi semoga teman-teman yang lainnya juga ngikutin perkembangannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah itu tuh. Jadi RUPKS. Ya sekarang sama Balek itu digantinya RUTPKS, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebenarnya isi secara garis besar aja deh, isi dari rancangan undang-undang itu apa dan urgensinya apa sih harus gitu. Sebenarnya kalau kita kan udah berjuang lama ya, udah berapa itu, tapi nggak juga diketok gitu. Malah undang-undang revisi KPK yang kemarin nyelempret. Oke. Jadi gini, sebenarnya ruhnya RUU ini ada 6 elemen kunci. Yang pertama adalah pencegahan kekerasan seksual itu. Kemudian pemulihannya, 9 bentuk kekerasan seksualnya, kemudian ada hukum pidananya gitu ya. Itu salah satunya elemen-elemennya di dalam RUKS. Nah, tapi termasuk pemulihan. Yang draft terbaru, draft Balek per 30 Agustus kemarin tahun ini. Iya. Baru beberapa hari yang lalu. Iya benar. Pemulihan itu dihilangkan. Kemudian yang di awal, jadi kan kita advokasi itu kan bareng-bareng teman-teman disabilitas yang gerakan secara nasional juga jalan gitu kan. Yang terkait disabilitas itu hilang. Itu yang kita menjadi PR sekarang itu, aku dan beberapa tim teman-teman dari Forum Pengadaan Layanan, jadi semacam bisnis gitu, tapi secara nasional itu lagi nyusun daftar inventaris masalah untuk kasih masukan ke badan legislatif. Ya salah satunya mengingatkan bahwa pemulihan dihilangkan gitu. Ini kan hal yang dan poin disabilitas pun juga dihilangkan. Wow. Padahal secara faktual atau secara fakta itu kita sudah tahu bahwa terjadi kekerasan seksual, tindakan kekerasan seksual pada teman-teman disabilitas. Kalau sampai itu dihilangkan, terus maksudnya gimana? Siapa yang akan mewadahi gitu ya? Kemudian pemulihan itu juga
esensinya sangat penting sekali. Betul. Jadi kalau di RUU ini memang mensyaratkan bahwa pemulihan itu harus ditanggung oleh negara. Kalau selama ini kan yang mengadakan pemulihan adalah lembaga-lembaga gitu kan. Oke lah kalau dilabelin kolaborasi iya gitu kan. Tapi kolaborasi itu juga harus jelas koridornya gitu ya. Betul. Kalau hanya sekedar kita yang ngelakuin gitu ya, kalau sana ambil foto-foto aja, ini yang ngapain gitu kan. Nah, makanya ini yang menjadi Udah biasa kolaborasi ceritanya. gitu kan. Nah, artinya ini yang menjadi penting digarisbawahi. Makanya kalau aku sih paling tidak mulai sekarang ayolah kita itu aware dengan sekitar kita gitu kan, dengan teman-teman disabilitas gitu. Kemudian kita punya ilmu kita, teman disabilitas juga punya ilmunya masing-masing. Nah, ini akan menjadi apa ya, integrasi yang cantik ketika kita bisa saling mempertemukan ini gitu sih. Oke, siap. Jadi terakhir pesan-pesannya buat teman-teman inklusi terkait ya semuanya lah. Apalagi tadi yang paling menarik adalah di poin terakhir kita bicara tentang regulasi, di mana mungkin teman-teman inklusi di rumah tidak semuanya paham tentang RUU PKS atau sekarang berpindah jadi apa? RUU TPKS. Nah, kita sebagai masyarakat itu sebenarnya kan butuh, bukan merasa, memang itu adalah kebutuhan kita gitu, dan pihak badan legislatif masih sedang menggodok. Kalau kita mau memberikan support, dukungan atau suara kita untuk ayo cepat ini diketok itu disahkan gitu, itu bagaimana sih caranya? Atau kadang kita kan saya kan masyarakat biasa aja, saya kan begini aja, saya bukan aktivis, saya bukan ini. Padahal itu kebutuhan kita bersama, apalagi di sana ada poin teman disabilitas yang dihilangkan gitu. Ya gini, yang harus kita pikirkan adalah bahwa sebenarnya kalau ngomong aku kan bukan aktivis yang konsen di isu ini misalnya, atau aku lebih sebenarnya ada satu hal yang membuat kita harus refleksi bareng-bareng bahwa kita semua itu punya potensi menjadi korban kekerasan seksual. Mau kamu jenis kelaminmu apapun, apakah kamu dari pendidikan yang sangat tinggi sekalipun, atau kamu punya pekerjaan yang sangat settle sekalipun, kamu tetap punya potensi untuk menjadi korban. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi cukup modal untuk kita bahwa saatnya kita aware ke kekerasan seksual, kemudian terlebih itu disabilitas, karena ini yang sampai saat ini memang banyak teman-teman di lembaga lain itu juga merasa kesulitan untuk bisa, entah ya tadi yang paling simpel adalah akses JBI kalau di Jombang sendiri ya, sampai Jawa Timur sekarang masih susah gitu kalau untuk korban untuk menjadi penerjemah ketika terjadi kekerasan seksual. Nah, jadi saatnya kita aware, kemudian semoga acara ini menjadi salah satu support system gitu ya, entah itu 0, sekian persen, tapi paling tidak kita sudah pernah memberikan informasi terkait hal ini. Wah, terima kasih nih Mbak Novi. Wah, materi hari ini berisi banget, kalau bahasa anak sekarang bilangnya daging coy gitu ya. Teman-teman inklusi perlu diingat bahwa atau perlu diketahui bahwa produk-produk yang ada di atas meja kita kali ini semuanya ini adalah produk-produk hasil dari karya teman-teman disabilitas, dari pelatihan yang diadakan oleh Suara Difabel Mandiri. Begitu juga ada tas yang ada di atas kita ini. Bagi teman-teman inklusi yang tertarik dengan produk-produk teman-teman Suara Difabel Mandiri, boleh banget dibeli, dipesan atau diorder. Langsung ke email atau cek di deskripsi ya, cek di deskripsi bawah untuk produk-produknya. Jadi terima kasih Mbak Novi sekali lagi atas waktunya, ilmunya, semoga bermanfaat. Don't forget to like,